Ih. Bum cuk. Cuk. Astagfirullah. Ya halo, kali ini kita akan masuk pada segmen baru yaitu Rabi. Sebut saja rekomendasi game dan library. Topik pembahasan kali ini mengenai perkenalan dan ulasan beberapa game PS Vita. Siapa tahu, mungkin salah satu di antara kalian juga punya. Atau masih mencari-cari game apa saja yang layak dicoba. Daftar yang kami bahas hanya 5. Meski belum lama memainkannya, kami akan tetap berusaha. Kalaupun memang ada salah, tolong bantu koreksi di kolom komentar bawah ya. Meski tak banyak list yang kami beri, semoga segmen ini tetap bisa dinikmati. Oh iya, jangan lupa tombol like dan subscribe-nya ya bre. Biar kita lebih semangat lagi bikin kontennya. Game yang pertama, ModNation Racers Road Trip, adalah game balapan kart yang penuh warna dan kustomisasi. Sekilas sebenarnya hampir sama dengan Mario Kart. Hanya saja lebih banyak kebebasan dalam membuat atau mendesain isi kontennya sendiri. Kalau ditanya lebih enak mana dari pesaingnya, ini lebih susah karena belum terbiasa dengan pergerakannya. Banyak unsur-unsur yang tidak tersedia di pesaingnya. Pada awal permainan, kamu pasti bingung dan tidak nyaman. Tapi jangan khawatir. Nantinya akan disuguhkan dengan banyak panduan di setiap pertandingan. Ikuti saja sampai kamu merasa bisa mengeluarkan semua potensi dan kemampuan, memenuhi tuntutan yang diinginkan. Nantinya, kamu akan mengendarai kart melawan banyak bot di setiap pertandingan. Disuguhkan lintasan penuh dengan tikungan tajam, lompatan, rintangan, dan power up yang bisa menyerang lawan atau melindungi diri kamu sendiri. Kamu juga bisa bebas untuk senggol lawan sana-sini. Di tengah balapan, kamu bisa mengambil item yang berisi senjata seperti roket, shockwave, dan ranjau. Uniknya, power up di sini bisa di-upgrade hingga 3 kali. Jika kamu mengambil item yang sama beberapa kali sebelum digunakan. Jadi, kamu bisa memilih langsung tembak atau tunggu doi jadi lebih berenergi. Penggunaan nitro atau boost juga jadi salah satu penentu untuk kemenangan. Melakukan drift saat berbelok akan mengisi meteran boost. Selain untuk ngebut, energi boost juga bisa dipakai buat perisai atau shortcut tertentu. Jadi kamu harus pintar atur strategi kapan ngedrift dan kapan pakai boostnya. Salah satu nilai jual utama ModNation adalah fitur kustomisasi. Kamu bisa bikin karaktermu sendiri bebas atau ngemod dari nol. Ganti wajah, baju, topi, topeng, stiker, dan lain-lain. Bahkan desain kartmu sendiri. Dari bentuk warna, sampai stiker, hingga mesinnya ada. Yang terakhir, sampai buat lintasan balap kamu sendiri. Di PS Vita, kamu bisa menggambar trek dengan jari di layar sentuh, tambahin rintangan, tanjakan, gedung, dan lingkungan sesukamu. Seperti menggambar di area 3D. Fitur terakhir yang tak boleh sampai terlewati yaitu kontrol sentuh dan motion sensor.
PS Vita memanfaatkan fitur layar sentuh dan gyroscope. Sentuh layar untuk menempatkan item di lintasan. Gunakan motion sensor untuk steering, tapi ini opsional saat balapan. Kesimpulannya, Mode Nation Racers adalah game racing yang bukan cuma seru buat balapan, tapi juga buat berkreasi. Cocok banget kalau kamu suka game balapan penuh gaya dan kreativitas. Ada mode challenge dan karir yang layak untuk dieksplorasi. Ya, meski sayang tidak ada fitur online saat ini. Berbeda seperti Mario Kart yang sejauh ini masih ramai banyak dikunjungi oleh pemainnya. God Eater Resurrection. Jika kamu pemain Monster Hunter, pasti tidak asing lagi dengan nama God Eater. Atau beneran baru kali pertama dengar. Gameplaynya memang serupa, tapi tidak benar-benar sama. Di game ini, kamu akan berperan sebagai seorang God Eater, prajurit yang memakai senjata spesial bernama God Arc, buat memburu monster raksasa bernama Aragami. Berbeda dengan Monster Hunter yang terasa berat dan terstruktur, God Eater punya tempo pertarungan yang jauh lebih cepat, lincah, banyak combo, dan komando. Senjata yang multifungsi. Senjatamu bisa berubah-ubah dalam satu pertempuran. Untuk serangan jarak dekat, ada beberapa pilihan senjata. Bisa menggunakan pedang besar, buster blade, scythe, spear, longsword, dan lain-lain. Untuk mode jarak jauh, bisa merubah menjadi senjata api, bertipe rifle, shotgun, atau sniper. Kalau tertekan dan tidak bisa menghindar, kalian juga bisa menggunakan mode shield buat bertahan dari segala serangan lawan. Sistem pelahap atau devour. Ini adalah ciri khas God Eater. Di tengah pertempuran, kamu bisa menggigit atau nyaplok Aragami. Jika berhasil, kamu akan mendapatkan energi dan langsung masuk ke dalam burst mode. Di mode ini, seranganmu akan bertambah damage-nya. Makin perih rasanya. Karakter bergerak lebih agresif, tak ketinggalan peluru spesial untuk dilepaskan, sesuai Aragami yang kamu lahap tadi. Ada beberapa cara untuk melakukan devour, yaitu charge devour yang lebih kuat tapi lama, air devour dari udara, atau combo serangan yang diakhiri dengan devour biar lebih bervariasi. Tiap misi-misi yang dihadapi God Eater biasanya tidak terlalu lama, sekitar 5-15 menit. Sembari menjalankan misi, kalian juga bisa grinding material, baik dari area atau Aragami itu sendiri. Customization. Satu hal yang tak kalah seru, kamu bisa customisasi, build karaktermu sendiri, mulai dari rambut, warna kulit, aksesoris, bentuk wajah, hingga suara. Customisasi peluru juga bisa dilakukan, mau api, air, petir, ice, atau ledakan, semua bisa diterapkan. Upgrade weapon juga menjadi salah satu nilai penting dari game ini. Kalian bisa memasang skill-skill pasif, entah naikin damage, defense, kecepatan, perlindungan, maupun tembakan. Sesuaikan saja dengan playstyle karaktermu dan kebutuhan. Terakhir yang bikin kecanduan untuk terus ngikutin seri God Eater adalah kisahnya. Yups, berbeda dari game hunting lain yang biasanya bermodal grinding dan melawan monster. God Eater menyajikan cerita penuh drama, di mana dunia sudah hancur oleh Aragami. Manusia mencoba bertahan hidup dengan adanya teknologi God Arc. Ada juga konflik politik, pengkhianatan, dan rahasia besar terkait Aragami. Kamu nggak cuma berburu, tapi juga mengungkap misteri di balik semua kekacauan ini. Setelah kamu tamat God Eater Resurrection, kamu bisa lanjut ke God Eater 2 Rage Burst. Dasarnya masih sama, hunting cepat, switching mode, devour burst, dan ada juga mekanik-mekanik tambahan seperti Blood Arts.
Ceritanya pun berlanjut, pengenalan karakter-karakter baru mulai bermunculan, dan masalah dunia makin kompleks. PlayStation All Stars Battle Royale pada dasarnya adalah game fighting party, identik seperti game sebelah, yaitu Super Smash Bros di Nintendo. Hanya saja isi karakter-karakternya ikonik dari PlayStation. Ada tokoh-tokoh besar seperti Kratos dari God of War, Nathan Drake dari Uncharted, Sackboy dari Little Big Planet, hingga karakter-karakter unik seperti Slice Cooper, Fat Princess, dan banyak lagi. Gameplay utama bertarung 4 pemain atau 2 pemain. Pertarungan diatur dalam arena 2,5D. Kamu bisa main sendirian lawan AI atau bareng 4 pemain sekaligus. Setiap pemain bertarung di arena luas yang punya banyak platform, jebakan, hingga perubahan layout. Kamu bebas mau memukul, menendang, hingga combo lawan, menggunakan skill serangan khas masing-masing karakter. Berbeda dari fighting game pada umumnya. Di sini, kamu tidak mengalahkan musuh dengan cara menghabiskan HP lawan, melainkan jumlah mengeliminasi yang telah kamu lakukan. Setiap musuh yang kamu lukai akan mengeluarkan AP atau Ability Points. Sebisa mungkin kamu kumpulkan agar bisa mengeluarkan super move yang nantinya kamu gunakan untuk menghabisi mereka. Ada 3 tingkatan super move. Level 1 butuh sedikit AP dan mudah untuk dikeluarkan. Namun AOE atau area of effect-nya sangat kecil. Level 2 membutuhkan AP yang lebih banyak dan area of effect-nya lebih luas. Level 3 ultimate move harus bersabar karena cukup susah untuk ngumpulinnya. Tergantung kamu sejago apa. Bisa langsung mokat hanya sekali sikat. Cara menang bukan berdasarkan siapa yang paling banyak mukul, tapi siapa yang paling banyak mengeliminasi musuh. Karakter dan gaya bertarung beragam. Setiap karakter punya gaya bermain dan playstyle yang unik. Kratos menggunakan serangan jarak dekat, brutal dengan varian rantai senjatanya. Nathan Drake bisa menembak dari jarak jauh dan trik jebakan. Sackboy lebih fokus ke serangan bertema gadget dan mainan. Raiden dari Metal Gear Rising super cepat dan punya combo maut. Jadi nggak semua karakter balance. Kamu bisa pilih gaya bertarung yang cocok dengan selera kamu. Mau yang ngebut, mau yang bertahan, atau yang mau full damage. Arena yang hidup. Arena pertarungannya nggak cuma latar belakang doang. Kadang arena berubah total, kadang ada NPC atau jebakan dari game lain yang ikut berkecimpung. Contoh, arena Little Big Planet tiba-tiba diserbu musuh dari boss quest. Arena God of War bisa berubah karena muncul Hades yang nyerang semua orang. Ini yang membuat pertarungan jadi lebih hektik dan chaotic. Apalagi kalau semua musuh ngumpul di satu titik. Efek ledakan, serangan beruntun, sampai kamera yang terkadang ikut goyang bikin adrenalin makin terangsang. Killzone Mercenary merupakan game first person shooter eksklusif dari PS Vita yang kualitasnya di atas rata-rata, tentu pada eranya. Di game ini, kamu akan berperan sebagai Arandaner, seorang tentara bayaran, bukan pahlawan maupun villain. Cuma bekerja demi mendapatkan cuan. Semua kegiatan yang kamu lakukan, seperti menghabisi musuh, menyelesaikan misi-misi, nantinya akan menghasilkan uang untuk membeli barang dan upgrade kemampuan. Kalian bisa membeli senjata baru, upgrade armor, beli granat, atau perlengkapan taktis. Dari segi gameplay, akan ada banyak variasi scene dan cara bermain. Tembak-tembakan frontal, stealth mission, aksi menggunakan gadget sebagai alat hacking, dan menembak jatuh musuh dari jauh. Kontrol di PS Vita benar-benar dimaksimalkan. Aiming menggunakan stick kanan, granat dilempar pakai layar sentuh,
Melee attack bisa dilakukan hanya dengan swipe di layar. Contohnya, kamu bisa usap atau swipe kanan untuk tusukan mematikan. Jadi, walaupun handheld, kontrolnya terasa pas dan nyaman. Bisa juga menggunakan gyro, pakai bantuan aiming bila diperlukan. Killzone Mercenary terkenal karena grafisnya yang luar biasa. Efek ledakan yang menggelegar, suara tembakan yang tidak bisa dihentikan, animasi halus non mulus. Bahkan sampai sekarang, banyak orang bilang ini salah satu game portable dengan grafis terbaik sepanjang masa. Uncharted Golden Abyss. Game ini adalah salah satu alasan utama kenapa PS Vita sempat disebut konsol genggam rasa PS3. Untuk ukuran handheld, detail lingkungan, pencahayaan, sampai animasi karakternya masih sangat indah sampai sekarang. Berperan sebagai tokoh utama, yaitu Nathan Drake, si pemburu harta yang hobi nyelip ke reruntuhan kuno, sambil mencari harta karun, menelusuri bangunan bersejarah, dan musuh-musuh entah kenapa selalu muncul di saat yang paling tidak tepat. Kontrol dan gameplay yang bikin unik. Game ini memanfaatkan semua fitur PS Vita. Panjat tebing bisa menggunakan gyroscope, memanfaatkan QTE dengan gesek-gesek layar juga ada. Terkadang seru, terkadang terkesan memaksa. Namun tetap asik jika kalian sudah terbiasa. Sistem kombatnya mirip kebanyakan cover-based shooting, hanya saja dengan settingan sinematik. Tapi karena ini game handheld, pacingnya sedikit lebih santai, cocok buat main sambil rebahan atau nongkrong di kafe. Ini adalah salah satu game PS Vita yang sayang banget kalau sampai kamu lewatkan. Bahkan sampai sekarang belum ada versi remaster atau yang terbarunya. Oh, coba. Cebok. Tapi unik loh, Cuk. Sebenarnya masih banyak list game yang ingin kita sampaikan, namun rasanya tak mungkin untuk kita bahas semua. Kalau memang segmen ini banyak yang nyari, tentu kedepannya akan kami coba berikan lagi. Jangan lupa, kalau ada saran tentang game lainnya, silahkan tulis di kolom komentar bawah ya. Kita hanya YouTuber pemula, tanpa dukunganmu bisa apa? This is not an easy task. Everyone looks down on us. Kami tidak bermaksud memaksa, hanya sedikit berharap kalian rela. Jika konten-konten kami kalian suka, tolong tekan tombol like dan subscribe-nya ya. Bye-bye.